Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kembali lagi bersama Bunda Tika pada video pembelajaran ya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi dalam masyarakat. Oke, kita langsung saja masuk pada materi pembahasannya. Oke. Nah, di sini Bunda sudah memiliki dua jenis usaha ekonomi, yang mana yang pertama yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, masuk pada usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan. Biasanya modalnya terbatas, sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok, usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal berbagi hasil. Nah, kita bahas dulu satu persatu, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri ini ada 4 jenisnya ya. Yang pertama, dia dalam bentuk pertanian, ada dalam bentuk jasa, perdagangan, dan industri. Nah, kita bahas dulu yang pertanian. Pertanian yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan. Seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Nah, ini contohnya. Contoh pertanian yaitu menanam padi. Oke, Ananda. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang bidang jasa. Nah, bidang jasa ini bagaimana pula? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jasa di sini adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer ke pemiliknya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, seperti kegiatan yang dilakukan oleh orang ini, ada jasa dokter, ya, ada kontraktor. Nah, begitu. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dalam ruang lingkup industri kecil. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan industri kecil? Industri kecil dalam usaha ekonomi merupakan para wira swasta yang mandiri dan tidak pernah menggantungkan diri pada siapapun. Tidak pernah terdengar suara dan tuntutannya karena mereka terlalu lemah dan tidak mempunyai akses pada media massa. Contohnya, nah, seperti industri kecil yang dilakukan oleh Bapak yang ada pada gambar ini. Nah, ini dinamakan dengan usaha ekonomi milik sendiri dalam ruang lingkup industri kecil. Selanjutnya, pada ruang lingkup perdagangan. Nah, bagaimana pula yang dimaksud dengan usaha ekonomi dalam perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang ini dinamakan dengan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Nah, pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran
penukaran uang. Contohnya, nah seperti kita berbelanja di supermarket, pasar, ataupun pasar-pasar tradisional. Oke, Ananda paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita telah membahas usaha ekonomi yang dikelola oleh milik sendiri. Ada berapa tadi? Ada 4. Ayo kita ulangi. Yang pertama, contoh pertanian. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dalam bentuk jasa. Yang ketiga, dalam bentuk industri kecil. Dan yang keempat, dalam bentuk perdagangan. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Selanjutnya kita masuk pada usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Bagaimana pula yang dimaksud dengan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok? Nah, sebelum kita membahasnya, nah lihat di sini, ternyata usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok terdapat 6 bentuknya, ya. Ada bentuk CV, PT, firma, koperasi, perusahaan daerah, dan BUMN. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mau kita mulai dari mana? BUMN atau CV? Oke, kita mulai dari CV ya. Nah, CV di sini merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok, yang mana CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Bagaimana contohnya? Nah, ini merupakan contoh dari CV ataupun bentuk perusahaannya yang dinamakan dengan CV Barokah. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ada PT. Nah, bagaimana pula dengan PT ini? Tidak. Oke. PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Contohnya, nah seperti contoh PT PLN wilayah Aceh. Oke, Ananda. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh firma. Apalagi yang masuk dengan firma? Nah, firma di sini memiliki arti yaitu suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, Ananda. Kita lanjutkan. Selanjutnya koperasi. Nah, koperasi ini adalah suatu badan usaha milik organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi yang berfungsi untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, seperti koperasi Kospin Jasa Syariah ini. Selanjutnya perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat dengan istilah APBD.
Nah, seperti ini PDAM Tirta Tirtanadi. Oke Ananda. Selanjutnya yang terakhir, usaha ekonomi yang dikelola kelompok dalam bentuk BUMN atau dalam bidang BUMN. Oke. BUMN ini adalah badan usaha yang permodalannya baik itu sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Status dari pekerja BUMN bukan sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi sebagai pegawai BUMN. Nah, seperti sini. Kementerian Badan Usaha milik negara ini adalah bentuk usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, oke Ananda, sekian penjelasan Bunda tentang jenis usaha ekonomi dalam masyarakat. Nah, semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memberi pemahaman kepada Ananda Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.